Pemirsa, beberapa bulan terakhir marak aksi pengendara layaknya koboi saat terlibat keributan di jalan raya. Tidak hanya berupaya merusak kendaraan, pelaku juga tidak segan mengeluarkan senjata untuk menakut-nakuti sesama pengendara. Aksi koboi jalanan berulang kali terjadi di ibu kota. Yang terbaru dilakukan seorang pengendara mobil kepada sopir taksi daring di ruas tol Jakarta Merak. Selain dianiaya, korban juga diancam dengan senjata api. Diduga pelaku kesal setelah disalip mobil korban yang akan keluar dari ruas tol Jakarta Merak menuju Tomang. Tak terima atas tindakan brutal yang diterimanya, sang sopir taksi daring akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya meringkus sang koboi jalanan di tempat persembunyiannya di sebuah apartemen kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dari tangannya disita sepucuk pistol airsoft gun serta plat mobil dinas Polri palsu yang digunakan saat melakukan penganiayaan dan pengancaman di Jalan Tol Jakarta Merak. Pria bernama David itu pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Proses penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi proses penyidikan dengan ditetapkannya pelaku sebagai tersangka yang pertama atas nama David Yulianto. Senjata yang digunakan pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban ini masih akan kita lakukan pendalaman. Setali 3 uang. Gara-gara tak terima ditegur karena berkendara ugal-ugalan dan melawan arah, membuat seorang pengemudi mobil SUV membabi buta merusak taksi seorang pengemudi daring yang menegurnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tak puas hanya merusak, pelaku bahkan mengancam korban dengan senjata airsoft gun dan pedang. Ia juga sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil milik korban sebelum melarikan diri. Aksi koboi jalanan itu pun langsung mendapat perhatian publik. Selang beberapa hari, pria pelaku perusakan bernama Giorgio Ramadan ditangkap dan sempat dijadikan tersangka. Namun belakangan, korban memilih berdamai dengan pelaku lewat pendekatan restoratif justice atau secara kekeluargaan. Aksi pengemudi mobil di Tol Jagorawi ini juga menuai kecaman warganet. Pria yang diketahui bertugas di Kementerian Pertahanan RI dan berpangkat kapten itu tertangkap kamera menodongkan senjata api pada pengendara lain. Hal tersebut ia lakukan hanya karena tak diberi jalan saat melaju di Tol Jagorawi. Kementerian Pertahanan pun telah menyerahkan kasus tersebut ke Puspom TNI dan meminta maaf pada masyarakat atas peristiwa tak terpuji tersebut. Kurangnya rasa saling menghargai antar pengguna jalan serta faktor emosional dari dalam diri kerap memicu keributan di jalan raya. Jalanan justru dijadikan arena untuk berkompetisi, menunjukkan kehebatan, kekuasaan, serta kekuatan si pengendara. Jadi penyimpangan narsis, perilaku pribadi yang narsis. Nah, kemudian yang kedua menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan, punya kewenangan, punya akses kepada tokoh-tokoh tertentu, atau dia menunjukkan sebagai orang the have, Mas, orang kaya. Berulangnya kasus serupa bisa jadi dipicu dengan peristiwa sejenis yang berakhir dengan damai atau restoratif justice. Dari kacamata sosiologi hukum itu karena hukumnya dipahami sebagai mudah diselesaikan dengan cara-cara yang instan, Mas. Jadi dengan cara-cara yang istilahnya damai atau istilahnya toh nanti juga di restoratif justice gitu ya, secara musyawarah mufakat, secara perdamaian. Ini hukum itu tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang membuat jera. Tindak kekerasan apapun alasannya, sejatinya bisa terkena sanksi hukum, termasuk tindak penganiayaan dan pengancaman di jalanan. Jangan berikan ruang bagi tindak kekerasan untuk tumbuh subur. Tim Liputan melaporkan.